Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman ya, yang judulnya sesuai waktunya Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita telepon atau ketemu teman-teman kita, bro, apa kabar? Ya, mereka menjawab aman, aman. Artinya apa? Bahwa sesuatunya masih terkendali. Saya masih bisa mengendalikan dengan baik. Ya, tentu kondisi itu merupakan harapan kita. Ya. Kondisi itu sesuatu yang memang kita inginkan. Tetapi kita menyadari bahwa tidak selamanya, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita itu dalam kondisi terkendali. Ada situasi-situasi tertentu, justru kita merasakan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, atau malah sebaliknya yang terjadi. Ya, kita memerlukan sesuatu, justru kita tidak mendapatkan, ya. Kita menunggu sesuatu, tidak datang-datang, sehingga kita menjadi gelisah, khawatir, takut, gitu ya. Bahkan pada saatnya kita mengalami tekanan yang sedemikian rupa dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Tetapi tentu sebagai orang percaya, ya, kita mengerti bahwa kondisi itu tidak lepas dari maksud Tuhan untuk merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Nah, di Mazmur 37 ayat 7 itu justru berkata demikian, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi, itu menurut Tuhan itu tidak baik. Atau justru dari ayat ini membuktikan bahwa ada saatnya Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, ada maksud baik Dia, agar kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Tentu dalam kondisi semua terkendali, aman, baik-baik saja. Ya, orang cenderung, apa Bapak Ibu Saudara, ya kita tidak pernah bisa diam. Ada saja acara, ada saja sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk menyenangkan kita. Ada saja sesuatu yang kita dengarkan untuk membahagiakan hati kita. Dikala semuanya baik-baik saja. Dikala semua kondisi itu menyenangkan kita. Padahal Tuhan mau kita belajar untuk duduk tenang, menantikan Dia, mendengarkan Dia, bisa bicara dari hati ke hati dengan Tuhan pencipta kita. Nah, jadi sesungguhnya apa didikan Tuhan ya pada saat situasinya itu tidak terkendali, situasinya itu sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama adalah bahwa penantian merupakan satu proses untuk membentuk karakter kita. Ketika kita sedang menanti pertolongan Tuhan, ketika kita merasa kita tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga kita benar-benar mengharapkan Tuhan, sesungguhnya Allah sedang mendidik kita untuk bersabar. Ya. Firman Tuhan katakan, bersabarlah dalam segala hal, dalam segala kondisi. Ya, karena kesabaran itu merupakan satu apa namanya harta yang tidak ternilai, harta yang abadi ketika kita ada di hadapan Tuhan. Satu nilai yang disukai Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa penantian itu mengajarkan kita untuk mempertajam mata iman.
Seringkali ketika semuanya baik-baik saja, tanpa sadar kita begitu mudah mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan merancangkan sesuatu berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan sesuatu yang bisa kita atur. Namun ketika kita mengangkat tangan menyerah, artinya kita belajar mengandalkan Tuhan, belajar mengandalkan janji Tuhan, belajar membentuk keyakinan kita bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tapi berdasarkan kekuatan dan kehendak Tuhan. Ya. Yang ketiga, penantian adalah mengajar kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, atau meletakkan otoritas kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Itu yang artinya bahwa kita menyadari bahwa begitu kita ada di dalam Kristus, kehidupan kita itu diatur, diambil alih, dipegang oleh Tuhan. Tapi ketika kondisinya baik-baik saja, ternyata menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan itu bukan persoalan yang sederhana, yang gampang. Ketika semuanya longgar, ya, ketika semuanya ada di dalam tangan kita, dalam hidup kita, menjadikan kehendak Tuhan, kehendak kita itu bukan persoalan yang mudah, ya, sehingga kita diajar melalui kondisi yang tidak baik-baik saja, kita memberikan otoritas hidup kita hanya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, memberikan pengertian bahwa menantikan sesuatu itu bukan artinya kita terlambat, atau bahkan bukan artinya kita tidak memperoleh atau kehilangan sesuatu. Ya. Perlu dicamkan Bapak Ibu Saudara, menantikan pertolongan Tuhan itu bukan berarti kita terlambat, kita kehilangan sesuatu, atau kita tidak memperoleh apa-apa. Tetapi menantikan Tuhan itu adalah justru meletakkan hidup kita pada waktu yang tepat, pada waktunya Tuhan. Ya. Kita menyadari waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita ada lagunya ya, waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Jadi menantikan Tuhan itu justru meletakkan kita pada saat yang paling baik. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau saat yang paling baik itu adalah sesuatu yang paling pas, paling bermakna, paling bermanfaat, paling berdampak besar dalam hidup kita. Meletakkan otoritas Tuhan atas seluruh hidup kita. Ketika kita memahami bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, artinya kita belajar bahwa Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Bahkan hidup kita, pemikiran kita, pertimbangan kita, perasaan kita, keinginan kita, itu kita letakkan di bawah pengaturan Tuhan. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Betapa Tuhan senang ketika kita anak-anaknya menyerahkan hidup kita yang sepenuhnya kepada Tuhan dengan memastikan bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketidaksabaran kita untuk menanti pertolongan Tuhan itu semata-mata karena keinginan daging kita. Kita sudah merasa nggak kuat, kita sudah merasa kekurangan. Padahal dalam hidup kita masih banyak aset gitu, masih banyak hal yang ada pada kita, tetapi rasanya untuk mengurangi itu susahnya luar biasa karena kita sudah terbiasa memberikan kenyamanan bagi daging kita, ya. Atau desakan harga diri kita. Wah, kalau saya gagal bagaimana pandangan orang? Kalau saya di saat ini tidak bisa membuktikan bahwa saya mampu, apa kata orang? Bukankah saya orang hebat? Itu harga diri. Ya. Dan di 1 Yohanes 2 ayat 15 itu jelas di situ katakan, ya,
Jangan kamu mencintai dunia dengan apa yang ada di dalamnya, karena keinginan daging, mata, keangkuhan hidup bukan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi nyatanya dalam hidup ini kan seringkali kita menomorsatukan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang namanya harga diri itu bahkan ada orang-orang yang punya prinsip harga diri itu harus berani dibayar dengan kematian kita. Waduh, itu terlalu absurd ya, terlalu kosong di hadapan Tuhan. Sungguhnya kita tidak punya harga diri di hadapan Tuhan. Kita punya harga diri karena Yesus saja yang mengangkat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut untuk direndahkan orang, untuk tidak dipandang orang, bahkan anggapan orang kita gagal. Jangan takut. Justru itu yang dimaui Tuhan, agar kita menjadi berharga di matanya. Kita hidup sepenuhnya karena Tuhan, dan itulah yang membuat kita terus hidup dalam panggilannya. Bagaimana agar kita tetap kuat dan menantikan pertolongan Tuhan? Ada satu cara ya, yang kemarin saya nyatakan, dengan belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya memupuk kekuatan baru di dalam diri kita untuk belajar melakukan kehendak Tuhan, untuk belajar meletakkan otoritas Tuhan dalam segala situasi. Dan ketika kita lakukan itu, dipastikan seberat apapun prosesnya Tuhan, kita tetap berjalan. Kita tetap mampu menanggung itu. Semata-mata karena kita diberikan kekuatan yang baru. Karena kita mengucap syukur di hadapan Dia. Terpujilah nama Dia, nama Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa.